kenapa sih kok pengen sekolah di sini? Kenapa kok pengen sekolah di sini? Ibu yang memutuskan. Anak-anak saya ingin bisa dua-duanya, baik akademik maupun kemandirian. Mungkin orang bilang 6 tahun itu panjang, tapi kalau menurut saya 6 tahun itu sangat pendek. Sekolah di non formal atau di homeschooling itu temennya sedikit gitu ya Bun. Perbedaan itu menjadi kelebihan buat saya betul, gitu. iya, betul. Perbedaannya itu yang saya butuhkan. Hai, jumpa lagi dengan saya Emma dalam segmen ngobrol bareng, ngobrol santai tapi menginspirasi. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bunda Tresna. Selamat pagi, Bunda. Ya. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal ya, terutama tentang anak-anak Bunda, Teteh Mia dan Ade Emir dan pendidikannya mereka. Oke Bun, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah apa nih kegiatan Teteh Mia dan Ade Emir saat ini? Saat ini ya, Mia sekarang kan sudah kuliah gitu, sudah kuliah. Selain kuliah ada bisnis. Dia ngurus kedai kafe ya Bun, kedai yang kafe baru ya, ya. kedai kopi ya. Kopi ya. Teteh Mia kedai kopi, kemudian dia ada bisnis online. Dia juga ngurus administrasi di PKBM. Dia juga ngurus urusan panahan gitu dan lainnya. Banyak ya Bun kegiatannya. Oke. Setahu saya Bun, Ade Emir maupun Teteh Mia itu sekolahnya di sekolah non formal ya Bun ya. Itu bisa dijelaskan nggak Bun kenapa sampai Ibu memilih sekolah non formal dibanding dengan formal untuk anak-anak Ibu? Iya. Memang menjadi pertanyaan di masa waktu saya memutuskan untuk itu gitu. Banyak pertanyaan karena sepertinya anti mainstream ya. Orang-orang kan, orang tua banyak yang menginginkan masuk sekolah ini, sekolah favorit ya. Betul. Sekolah favorit, dan saya juga kan alumnus dari sekolah favorit yang ada di Kota Cirebon. Kok anak tidak dimasukkan ke tempat yang sama? Betul. Nah, itu jadi bahan pertanyaan, tapi belum menjawab pertanyaan Mbak Emma, kenapa sih kok saya gitu. Nah, waktu itu Mbak, khususnya untuk anak-anak ya, pikiran saya begini, karena anak-anak itu di saat selesai sekolah pendidikan dasarnya, mereka tuh harus bisa mandiri gitu, tidak hanya siap secara akademik. Saya butuh mengisi anak-anak saya selain siap untuk kuliah, artinya siap untuk akademik, juga lebih mandiri gitu. Saya menilai bahwa apabila anak-anak sekolah rata-rata kalau bukan sekolah kejuruan itu siap untuk kuliah lagi, jadi disiapkan untuk akademik. Nah, anak-anak saya ingin bisa dua-duanya, baik akademik maupun kemandirian gitu. Nah, karena waktunya hanya 6 tahun. Mungkin orang bilang 6 tahun itu panjang, tapi kalau menurut saya 6 tahun itu sangat pendek. Karena bagaimana mengisi waktu itu dengan segala hal agar mereka siap di saat mereka lulus. Yang bermanfaat ya Bun. Yang menyiapkan mereka hidup gitu. Maka di mana ya saya harus menyekolahkan anak saya secara akademik sambil saya ingin mengisi yang lainnya. Kalau sekolah di pendidikan formal kelihatannya agak sulit kebutuhan saya atau keinginan saya itu tercapai. Kenapa? Karena pendidikan formal itu harus datang jam 7. Iya, waktunya full. Pulang jam 2, kadang-kadang eskul sampai sore. Betul. Pulang sudah lelah, tidak bisa lagi kita memberikan masukan-masukan keahlian kepada mereka. Setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya memilih ke pendidikan non formal. Gitu, Mbak. Siap. Untuk pendidikan non formalnya sendiri itu apa sih Bun? Ada berapa jenis pendidikan non formal yang Teteh Mia dan Ade Emir pilih itu yang mana? Iya. Karena keduanya itu punya passion yang berbeda. Jadi saya sangat memperhatikan banget keadaan anak-anak dua itu. Baik, gitu. Yang satu senangnya ini, yang satu senangnya ini, yang satu butuhnya ini, yang satu butuhnya ini. Nah, jadi kedua anak saya ini
memang sekolahnya berbeda. Yang satu di PKB, dua-duanya PKBM. Yang satu di PKBM Namira, yang satu di PKBM Homeschooling Carnation Teteh gitu. Kenapa? Karena Teteh butuh perhatian yang khusus gitu. Untuk belajar tuh lebih detail. Jadi di sana. Nah, kalau Emir lebih free, dia lebih enak, lebih tidak terlalu butuh hal yang lebih private gitu. Nah, seperti itu. Gitu, Mbak, untuk yang pendidikan formalnya. Nah, selain itu, mereka diisi oleh kegiatan-kegiatan lain, gitu, Mbak. Siap. Jadi selain akademisnya juga jalan, untuk bakatnya pun jalan juga dengan minatnya mereka ya, Bun ya. Iya. Kalau Bunda tahu ya, pendidikan formal di kita itu ada berapa jenis sih, Bun? Pendidikan non formal, betul. Non formal ya. Non formal itu kan untuk akademik ya, ada non akademik. Yang skill kita banyak nih di Kota Cirebon tuh ada LKP, pendidikan untuk kecantikan, menjahit ya, motor, masak, itu LKP. Itu pendidikan non formal, artinya dia skill gitu. Ada lagi yang berbentuk PKBM. Di PKBM itu ada 2 tuh. Ada yang untuk akademisnya, yaitu untuk kesetaraan, akademisnya itu. Nah, yang keduanya vokasinya, skillnya. Jadi di PKBM ini malah bisa keduanya berjalan gitu. sama-sama. Bisa akademiknya bisa, melalui pendidikan kesetaraan, dan skillnya juga bisa. Tergantung PKBM-nya mana yang lebih fokus. Misalnya PKBM A ingin skillnya barista, PKBM B ingin fotografi gitu. Nah, seperti itu. Jadi bisa semua yang didapat di PKBM. Oke. Kalau menurut Ibu, kan Tetehnya udah lulus nih, Bun. Apa sih yang dirasa Ibu manfaat terbesar dari menyekolahkan anak Ibu di sekolah non formal? Ya, khususnya Teteh nih. Iya. Khususnya Teteh. Jadi dia kan paket B. Waktu SD-nya di sekolah formal. Pada saat SMP dia sudah mulai ke paket B. Dan kemudian di SMA dia paket kesetaraan paket C juga. Iya. Manfaat yang paling besar karena waktu itu Teteh itu selain menyiapkan diri untuk akademik, banyak hal yang bisa dia ikuti. Kan iya. Teteh atlet juga ya, Bun ya. Atlet. Iya. Nah, jadi pencapaian yang bisa Mia dapatkan pada saat dia menjalankan paket C dengan pendidikan yang lebih fleksibel atau free ya, itu pencapaian atletnya bisa sampai ke kejurnas junior. Itu pencapaian secara olahraga. Olahraga, ya betul. Yang lain dia bisa belajar biola. Betul. Dia bisa belajar yang lain-lain, banyak sekali banyak, gitu. Saking dia tuh bahasa, saya banyak sekali tuh nari dan lain-lain, dia banyak gitu. Jadi pada saat dia lulus SMA, semua sudah dia dapatkan. Iya. Dan dia pun kuliah ya, Bun ya. Dan sekarang bisa kuliah gitu sambil dia paket C, sambil dia berbisnis, dia berjualan, jadi waktu yang begitu singkat itu dia bisa isi. Bisa isi belajar berbisnis, dia bisa berlatih, dia bisa juga tetap belajar gitu. Pendidikan akademisnya juga menurut penilik katanya nilainya cukup bagus tuh di HSK Nation. Ya, terima kasih Mbak, terima kasih sudah membuat Mia menjadi seperti itu, karena lewat HSK Nation Mia bisa seperti sekarang gitu. Oke. Untuk saat ini kalau Ade Emir itu masih sekolah di PKBM Namira ya, Bun ya? Masih. Oke. Sebenarnya PKBM Namira sendiri itu apa sih, Bun? Kan kalau ada akademisnya juga, ada kegiatannya juga yang difokuskan di PKBM Namira itu, kegiatannya apa nih, Bun? Kegiatan ekstrakurikulernya seperti itu. Saat ini selain kesetaraan, paket A, paket B, paket C, kami fokus di ekstrakurikulernya di Panahan gitu ya, karena memang kami punya itu gitu, kami punya kelebihan ya, artinya fokus ke olahraga. Jadi para murid yang ada di PKBM Namira selalu diperkenalkan ke olahraga Panahan itu. Siap, Bun.
kita nih akan ngebahas tentang PKBM-nya sendiri ya, Bun ya. Antara PKBM itu adalah non formal dan ada juga sekolah formal. Itu perbedaannya apa sih, Bun, kalau boleh tahu? Formal dan non formal itu sekolahnya? Perbedaannya satu nih, kalau versi saya, karena saya kan biasanya ibu-ibu tuh yang paling detil. Kenapa sih kok pengen sekolah di sini? Kenapa kok pengen sekolah di sini? Ibu yang memutuskan. Nah, menurut saya perbedaannya itu dari waktu dan cara belajar. Waktunya lebih fleksibel, Betul. waktunya, gitu. Memang ada jatah belajar, kan tatap muka dari sekolah. Tapi ada juga yang daring, ada yang tutorial, dan dia bisa punya waktu belajar mandiri, gitu. Itu cara belajarnya. Kemudian waktunya ya bisa kapan aja tuh, gitu. Kapan aja yang dia bisa, itu. Nah, itu sangat dibutuhkan tuh kebetulan untuk anak-anak saya. Perbedaan yang persamaan udah cukup itu kayaknya. Iya, perbedaannya. Mungkin kalau persamaannya, Bun, kalau persamaannya dengan formal nih. Nah itu Mbak, persamaannya adalah bahwa murid-murid yang ada di paket kesetaraan ini, pendidikan kesetaraan ini sama percis dengan pendidikan formal. Dia ada dalam Dapodik, dia dapat ijazah yang sama, kurikulum yang sama, segala keilmuan juga sama. Jadi tidak ada bedanya. Yang bedanya justru menjadi kelebihannya. Perbedaannya itu tidak waktu yang fleksibel dan cara belajar yang lebih bebas. Gitu. Kelebihannya dari non formal. Iya betul. Ya? Jadi kelebihannya adalah perbedaan itu menjadi kelebihan buat saya, gitu. Iya, perbedaannya itu yang saya butuhkan. Justru kan ada orang yang memang tidak bisa di sekolah formal, contohnya saya gitu. Jadi ya memang itu yang paling tepat menurut saya untuk anak-anak saya. Gitu. Untuk lulus dari sekolah non formal pun kayaknya sekarang tidak ada perbedaan ya, Bun, dengan formal ya, Bun, Iya betul. Mereka bisa kuliah di mana saja. Bisa. Alhamdulillah kan anak saya bisa kuliah gitu. Jadi ya seneng lah, cita-citanya tidak berubah gitu walaupun dia seorang murid dari pendidikan non formal. Pertanyaan selanjutnya nih, Bun, kan Teteh juga sekolah di non formal, Ade di sekolah di non formal. Kalau perihal sosialisasi teman-temannya nih, Bun, gimana? Mereka punya temen atau gimana? Karena menurut stigma orang kalau sekolah di non formal atau di homeschooling itu temennya sedikit gitu ya, Bun. Justru kalau menurut saya mereka malah makin bervariatif jenis temennya. Seandainya sekolah di formal, temennya hanya ada yang itu aja di sekolah tersebut gitu. Nah, anak-anak saya itu punya temen di sekolahnya, di sekolah akademisnya. Selain itu dia les matematika, itu matematika aja. Selain itu ada les bahasa. Itu dia punya kawan sendiri. Di les komputer dia punya kawan sendiri. Di les biola punya kawan sendiri. Dunia olahraga punya kawan sendiri. Jadi malah kawan-kawannya yang sudah benar-benar satu peminatan, beragam dan satu minat. Jadi buat saya itu sangat asik, lebih bagus buat mereka gitu. Selain safety juga quality gitu. Safety dan quality setiap pertemanannya. Berarti gitu. Salah tuh ya, Bun, ya, yang anggapan kalau sekolah non formal itu nggak punya teman. Salah. Malah banyak sekali temannya ya. Iya, temannya banyak sekali gitu. Siap. Kalau untuk non formal sendiri nih, Bun, sekolahnya sistemnya gimana sih, Bun, di PKBM Namira khususnya ya, kita bicara tentang PKBM Namira. Tentu setiap sekolah kan punya kebijakan sendiri-sendiri, Mbak. PKBM A, PKBM B. Nah, khususnya PKBM Namira, kami kalau sesuai usia yang ditentukan oleh pemerintah, kalau biaya tidak berbayar. Tidak berbayar ya, Bun. Iya. Dan sistemnya reguler, Mbak. Reguler, jadi artinya sesuai dengan plek seperti yang dari kementerian. Kata kementerian pertemuannya 1 kali, tutorial, remedial, ujian. Nah itu kan ada aturannya. Nah kita ikuti betul-betul seperti apa yang
kementerian bilang gitu, itu reguler. Dan biaya yang sesuai dengan usianya yang masih ada bantuan dari pemerintah itu tidak berbayar gitu. Tapi ada juga ya Bun ya, PKBM yang berbayar juga ada ya Bun? Ada PKBM yang berbayar, dan di kami juga ada yang berbayar Mbak, karena memang ada yang usianya di atas 24 iya. ya Bun sekarang aturannya. Sekarang kan ada batasan. Kalau dulu zaman beberapa tahun yang lalu kan full dibantu oleh pemerintah. Kalau sekarang oleh pemerintah dibatasi. 24 sudah tidak ikut dan tidak diberikan bantuan. Sehingga kalau yang ingin belajar ya kami menarik bayaran senilai bantuan pemerintah. Jadi tidak lebih gitu. Kalau goalnya sendiri dari PKBM Namira untuk siswa yang lulus dari Namira ini apa sih Bun? Ya, tentu dalam murid-muridnya setiap PKBM kan berbeda. Lokasinya kan kami di sini gitu. Kebanyakan memang yang tidak sekolah, yang tidak mau meneruskan ke sekolah formal. Kebanyakan paket B karena mereka setelah lulus SD rata-rata penduduk sini ada yang tidak mau sekolah lagi. Nah, mereka punya ternyata ada sekolah loh yang sore yang bisa setelah pengajian, setelah ngaji bisa sekolah. Nah, ada lagi yang kehususan misalnya seperti anak-anak saya yang butuh memang untuk kegiatan lain, apakah olahraga atau aktivitas lain. Target ya, pertanyaan targetnya. Yang penting kalau PKBM Namira itu bagaimana caranya bisa membantu masyarakat menyelesaikan pendidikannya yang sudah tertinggal gitu. Ini kita dari tadi ngomong soal non formal, PKBM. PKBM itu sendiri singkatan dari apa sih Bun? Iya ya, orang PKBM nggak jelas. Jadi PKBM itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi kemandirian dari masyarakat untuk belajar, apakah untuk akademis maupun skill. Siap. Gitu. Yang saya dengar nih Bun, kenapa anak-anak itu banyak masuk ke non formal, khususnya ke homeschooling, karena ada salah satunya juga bullying ya Bun ya, di non formal atau di sekolah yang lain. Menurut Ibu gimana nih Bun tentang bullying di sekolah? Iya, sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Betul. Saya juga dulu Emir itu kan bullying gitu. Kelas 4 SD mengalami hal tersebut. Itu pandai sekali itu terjadi di mana sekolah tidak ada CCTV, area yang tidak ada CCTV kemudian terjadi bullying. Ya, itu kan disebabkan karena mungkin anak saya tuh unik gitu ya, tidak bisa menurut teman-temannya aneh kan, mungkin kalau cara belajarnya berbeda, nah dibully lah di tempat yang tidak terlihat oleh CCTV. Nah kebetulan kelas 4 pas saya tidak bisa lagi menerima keadaan seperti itu ya. Akhirnya ya udahlah di PKBM saja. Seharusnya tidak boleh terjadi dan sekolah itu harus bisa menjaga agar tidak terjadi bullying di sekolah gitu. Tapi memang sekarang walaupun tidak di sekolah, kadang-kadang di luar sekolah pun ada bullying. Bullying itu tetap terjadi sih sebenarnya di mana saja ya. Sebenarnya bullying itu kan tidak hanya di sekolah tuh. Cuman karena sekolah jadi sorotan. Betul. Sebenarnya bullying kan bisa di tempat kerja, bisa tempat bermain. Kan bisa terjadi bullying di jalan juga kan, teman-teman dia kan dibully. Nanya nih Bun, lulusan dari PKBM Namira setelah paket C-nya itu ada yang kemana aja nih Bun? Yang kuliah ya? Yang kuliah terutama. Ada yang ke UNSUD. Keren. Apa sih namanya, hubungan internasional Iya. UNSUD, kemudian ada UNMA gitu. Yang kami kan PKBM Namira ini tahun ke-6 nih. Baru 2 tuh Mbak. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena rata-rata di sini adalah pekerja. Jadi murid-murid dari PKBM Namira kebanyakan adalah pekerja yang siangnya atau paginya harus berdagang, menjadi karyawan, dan malamnya mengejar kesempatan yang tertinggal. Siap. Pertanyaan terakhir nih Bun, harapannya Ibu dengan dunia pendidikan khususnya non formal ini apa nih Bun? Khususnya di Kabupaten Cirebon juga, di Kota Cirebon, betul. Harapannya ya. Jadi begini, karena memang
pendidikan non formal itu dulu mengatakan bahwa itu adalah kejar yang tertinggal. Ya, kejar paket ya, dikejar. Jadi yang tertinggal boleh. Nah, untuk yang khusus yang tertinggal jangan putus asa. Untuk siapapun, apakah masih usia belajar ataupun yang sudah bekerja, jangan merasa putus asa. Masih ada PKBM untuk bisa menyelesaikan pendidikannya yang tertunda. Untuk anak-anak yang atau orang tua yang tidak punya anak-anak yang membutuhkan cara pendidikan yang lebih spesifik, bisa juga masuk ke sistem pembelajaran di PKBM Namira. Gitu. Karena dalam dunia sosial kita yang namanya ijazah itu masih dibutuhkan, masih wajib sebagai salah satu syarat. Betul. Ya Bun ya. Betul. Jadi ijazah itu akan sangat berguna. Betul. Gitu. Sekarang untuk pemilihan RW aja kan sekarang harus sudah SMA. Betul. Untuk menjadi ketua KPPS kan harus SMA. Jadi untuk satpam melamar kan bisa SMA. Nah gitu. Jadi kalaupun ada yang tertinggal, mari kita selesaikan pendidikan kita atau ketertinggalan kita di PKBM. Siap. Gitu. Baiklah, ini adalah segmen tentang dunia pendidikan non formal. Kita cukupkan sampai di sini ya Bun. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.